Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke sesi baru, kita akan sedikit menengok apa yang telah kita kisahkan pada sesi sebelumnya. Pada kisah sebelumnya kita telah mengkisahkan bagaimana pertarungan di Eropa, ya, antara negara kuat di Eropa yang akhirnya memunculkan Imperium Roma sebagai kekuatan baru Eropa yang akhirnya dapat mengalahkan Yunani, mengambil banyak wilayah kekuasaan mengambil alih banyak wilayah yang dikuasai oleh Imperium Yunani, termasuk wilayah di Semit Barat, ya. Bisa dikatakan Semit Barat, yaitu wilayah yang mencakup Aram, ya, Aram, kemudian Hasmonean, ya, yang Hasmonean ini adalah Yahudi, ya, kerajaan Yahudi, kemudian Libanon atau Tirus, Libanon, ya, juga Filistin itu sudah dikuasai oleh Imperium Roma. Meskipun Roma tidak sampai mengalahkan Persia Seleucid, ya. Meskipun juga Semit Barat adalah wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Persia Seleucid, Persia Yunani, ya. Persia Yunani Seleucid, ya. Peristiwa itu jadi menggambarkan tentang mulai masuknya penjajah keempat ke wilayah Yahudi, penjajah keempat bangsa Yahudi, karena wilayah Hasmonean yang sangat luas, yang cukup luas, ya, dibandingkan sebelum munculnya Hasmonean, karena wilayahnya ini meliputi Aram dan timur Sungai Yordan, ya, sampai ke selatan Idumea juga menjadi wilayah Hasmonean. Jadi wilayahnya jauh lebih luas dari apa yang disebut dengan Baitul Maqdis yang digambarkan oleh Nabi Musa. Jauh lebih luas dari itu, karena Idumea masuk dalam kekuasaan Hasmonean dan Aram. Ya. Aram secara keseluruhan pada saat itu sudah masuk wilayah dinasti Hasmonean. Yang kalau kita mengacu pada Quran surat Al-Isra ayat 6, pada masa itulah, pada masa Hasmonean itulah Allah memberikan lagi kemenangan kepada kaum Yahudi. Ya, kemenangan yang kemudian disusul dengan hukuman yang kedua. Mengapa disusul oleh hukuman yang kedua? Kekalahan dengan imperium oleh kekalahan oleh pengambil alihan wilayah oleh Imperium Roma dari penjajah ketiga, yaitu Yunani Seleucid,
itu menunjukkan bahwa penjajah keempat baru muncul. Artinya apa? Bangsa Yahudi belum lepas dari penjajahan meskipun pada masa Hasmonean sempat lepas, sempat merebut wilayah dari Seleucid, diberikan kemenangan oleh Allah ya, dengan mengambil, dengan memerdekakan diri dari cengkeraman Seleucid, dari penjajahan Seleucid. Tapi kemudian muncul penjajah yang keempat, yaitu Imperium Roma yang menguasai wilayahnya. Pada saat itu masih juga belum disebut turun hukuman yang ketujuh. Dalam Quran surat turun hukuman yang kedua, mohon maaf, belum turun hukuman yang kedua ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 disebutkan bahwa perbuatan baik atau jahat itu kembalinya adalah pada manusia itu sendiri. Terus kemudian dilanjutkan bahwa akan turun hukuman yang kedua karena perbuatan jahatnya itu. Apa itu? Ya. Pada masa ketika Imperium Roma mulai menaklukkan imperium di wilayah timur, perpecahan dalam kerajaan Hasmonean sudah sulit untuk dipersatukan. Pada masa itu, ketika Roma juga mudah mengambil alih wilayah Hasmonean itu, salah satu penyebabnya adalah karena memang wilayah Hasmonean sudah sulit untuk dipersatukan. Perpecahan bermula dari perbedaan aliran agama, yang hal itu berarti perpecahan dalam Haikal Sulaiman, perpecahan dalam dalam prinsip, dalam ikon religius, dalam konsepsi ketauhidan yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Bahkan ketika ratusan tahun sebelumnya, perpecahan itu muncul ketika mereka bersentuhan dengan penjajahan Yunani. Ya. Perbedaan aliran karena perbedaan pandangan tentang kedudukan raja dan imam. Kemudian merembet pada masyarakat dan kemudian berakibat pada dukungan pada siapa yang jadi pemimpin. Berembet pada akhirnya dukungan pada kerajaan sebagai representasi pemerintah. Pemerintahnya tidak bisa bersatu. Namun kondisi yang rusak itu belum bisa disebut sebagai sebab turunnya hukuman kedua bagi Bani Israel. Masih bisa diperbaiki. Artinya apa? Kalau Bani Israel, aliran-aliran agama itu meskipun ada perbedaan pandangan prinsipil tentang tentang tauhid, bagaimana menerapkan tauhid, sepanjang mereka bisa menyatukan diri tidak ada masalah. Nah, masalahnya ini tidak bisa menyatukan diri ya. Tidak bisa menyatukan diri. Farisi yang pada saat itu banyak didukung oleh masyarakat selalu mencari celah untuk bisa merebut dari kekuasaan dari Saduki yang sama-sama sebagai imam Haikal Sulaiman ya, sebagai yang imamnya adalah para penguasa Haikal Sulaiman, namun mereka tidak bisa bersatu ya. Saduki menjadi aliran yang aliran satu-satunya yang mendukung Hasmonean. Qumran mengasingkan diri, Farisi sering menimbulkan pemberontakan masyarakat. Itu yang terjadi ya. Namun itu belum menjadi sebab turunnya hukuman kedua sebagaimana pada Quran surat Al-Isra ayat 7. Karena apa? Sebenarnya masih bisa diperbaiki kalau aliran-aliran itu yang ada di Haikal Sulaiman itu
bisa utuh mendukung kerajaan Hasmonean, rakyatnya bisa mendukung rajanya. Tapi ini tidak bisa terjadi. Masih bisa diperbaiki, yaitu dengan cara apa? Allah akan menurunkan hambanya yang akan mengingatkan mereka. Namun jika sang pengingat juga tidak dimuliakan oleh Bani Israel, dan bahkan perlakuan mereka terhadap hamba Allah yang mengingatkan mereka itu bisa membuat marah Allah, maka akan turun hukuman kedua yang menimpa Bani Israel. Itulah yang digambarkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. Ya. Pergantian penguasa di ya memang karena wilayahnya sudah lebih luas dari wilayah Hasmonean, itu kan sudah tidak bisa disebut Baitul Maqdis karena wilayahnya lebih luas, jauh lebih luas dari Baitul Maqdis. Maka kita menggunakan istilah wilayah Hasmonean itu dengan wilayah Semit Barat, karena sebenarnya yang menguasai kaum Semit, kaum Yahudi, ya. Keturunan Sem bin Nuh, ya, yang disebut Semit itu, ya. Jadi keturunan itulah Yahudi itu, ya. Keturunan Sem itulah. Pergantian penguasa di kawasan Semit Barat, ya. Karena yang timur itu kan sampai ke Baghdad, ya. Semit Barat itu kan wilayah Assyria, Mesopotamia, itu kan wilayahnya Semit, ya. Wilayahnya Nabi Ibrahim, dulu tempat kelahirannya Nabi Ibrahim, ya. Jadi pergantian penguasa di kawasan Semit Barat mengakibatkan terjadinya pergolakan kekuasaan antar faksi bangsa Israel, di mana aliran agama Yahudi menjadi bagian utama dari perebutan kekuasaan itu. Para imam aliran berupaya menerapkan keyakinan akidahnya pada sistem kekuasaan di Israel. Kaum Farisi yang didukung oleh Aristobulus II, saudara kandung Hyrcanus II, ingin merebut tahta kerajaan dari dinasti Hasmonean. Mereka menghadap Pompei untuk memisahkan kekuasaan raja dengan jabatan imam besar Haikal Sulaiman. Hasmonean kan menyatukan itu raja dan imam besar. Nah, mereka justru menghadap pada Pompei, ya, untuk memisahkan kekuasaan raja dengan jabatan imam besar Haikal Sulaiman. Sebaliknya Hyrcanus yang merasa punya jasa kepada Imperium Roma karena membantu mengalahkan Seleucid, tetap menghendaki penyatuan jabatan antara raja dengan imam besar, ya. Pada tahun 63 sebelum Masehi, akhirnya Pompei pergi ke Yerusalem dengan didukung oleh Hyrcanus II. Hal tersebut menunjukkan upaya kaum Farisi dan Aristobulus II tidak berhasil. Namun kaum Farisi telah menjadi aliran agama Yahudi yang paling besar karena didukung masyarakat. Karena pengikutnya adalah masyarakat yang luas. Sedangkan Saduki didukung oleh kaum birokrasi, tentara, pemungut pajak, ya, bangsawan, yang pasti kalah luas dengan masyarakat. Ya. Masyarakat Israel justru menunjukkan keyakinan agamanya bahwa raja tidak boleh merangkap sebagai imam besar agama. Ya. Ketika mereka melihat kedatangan Pompei bersama Hyrcanus II, masyarakat Israel memenuhi halaman luar dan halaman dalam Haikal Sulaiman, di mana Aristobulus II menjadi bagian dalam mempertahankan Haikal Sulaiman. Ya.
Nah ini peta ya, peta pada masa itu ya, Hasmonean Kingdom ya. Jadi wilayah mereka ini meliputi Galilea, Gua Lantis ya, Dekapolis, Samaria, Yudea, Peraya, Filistin dan Idumea ya. Jadi sangat luas, termasuk Moab ya, termasuk Moab itu menjadi bagian dari wilayah Hasmonean ya, Aram ya. Gaulanitis itu Aram ya, di wilayah Aram. Itu adalah wilayah Hasmonean, sangat luas dibanding sebelumnya ya. Sebelumnya hanya Yudea dan Samaria, ya, tapi ini sudah masuk Dekapolis, Galilea, Perea, Gaulanitis ya, Gaulanitis, Palestina, Filistin atau Palestina dan Idumea ya. Nah, ketika masyarakat Yahudi mempertahankan Haikal Sulaiman ya, dipimpin Aristobulus II ya, maka pasukan Roma langsung menerobos Haikal Sulaiman bersama pasukan Hyrcanus II. Sekitar 12.000 orang dibunuh di dalam Haikal Sulaiman. Jadi kita bisa memperkirakan seberapa luas Haikal Sulaiman saat itu ya. Sekitar 12.000 orang dibunuh di dalam Haikal Sulaiman. Kalau 1 lawan 1 berarti di dalam Haikal Sulaiman ada 24.000 orang. Nah, tapi ini pasti bukan 1 lawan 1. Karena apa? Karena 12.000 orang Yahudi ini bisa ditumpas semuanya. Jadi pasti kekuasaan penguasa dari tentara Pompei maupun Hyrcanus ya, Pompei maupun Hyrcanus kedua itu berarti lebih dari itu, bisa 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat berarti 24.000 tambah 36.000 ya, sekitar 40.000 orang yang berada di dalam Haikal Sulaiman itu yang perang, bertempur. 40.000 orang itu yang menyebabkan kematian 12.000 orang Yahudi yang dibunuh di dalam Haikal Sulaiman. Suatu keadaan yang juga membuat Pompei terkejut atas kesediaan bangsa Israel mempertahankan keyakinan agamanya. Pompei melihat suatu kenyataan yang tidak pernah terjadi baik di Roma maupun Yunani, bahwa terdapat kaum yang bersedia mati untuk mempertahankan keyakinan agamanya. Jadi ini pemandangan yang baru juga bagi Pompei, bagi Roma, karena dia mengalahkan banyak negara mulai di Afrika sampai banyak negara lainnya itu, dia tidak pernah melihat bahwa ada suatu kaum yang mempertahankan ikon religius, justru mempertahankan ikon religiusnya, bukan mempertahankan negara bangsanya yang akan dimasuki penjajah, tapi hanya mempertahankan prinsip dasar keagamaannya, salah satu prinsip dasar keagamaannya. Ya, jadi suatu hal yang baru ya. Kalau di negara lain banyak kuil tidak dipertahankan ya, tapi kalau kaum Yahudi ini justru mereka perang di dalam Haikal Sulaiman. Jadi sangat luar biasa. Pompei ketika melihat kondisi Haikal Sulaiman bahkan sempat menginjakkan kakinya ke Devir, ruang paling suci Haikal Sulaiman, kemudian memerintahkan untuk tetap menjaga kesucian Haikal Sulaiman. Jadi Pompei ini meskipun jago perang, Pompei ini jago perang sama-sama siapa itu? Julius ya. Yang Pompei dan Julius ini
ya mantu ya mertua. Karena Pompei ini mengawini anak gadisnya Julius ya. Julius mengawini anak gadisnya Pompei, jadi ini unik ya. Ya mantu ya mertua. Ya, jadi tidak pernah dia tidak pernah melihat pemandangan seperti itu, akhirnya justru turun simpati, turun empatinya ya. Ya, sehingga dia memerintahkan pada tentaranya untuk tetap menjaga kesucian Haikal Sulaiman. Dia sangat menghormati agama tauhid ini ya, menghormati kaum Yahudi dan agama tauhid ini yang kaumnya mau mempertahankan mempertahankan kepercayaannya dalam beragama ya. Karena ini hanya satu aliran, yaitu Farisi ya. Satu aliran saja dalam agama Yahudi, sedemikian rupa sehingga bersedia mati di dalam bait sucinya ya, di dalam bait Allah. Jadi dia bersedia mati di bait Allah. Peristiwa itu ya, sekaligus mengakhiri kemerdekaan kerajaan Hasmonean yang telah dinikmati selama 100 tahun. Jadi Hasmonean ini sempat merdeka selama 100 tahun, sempat mempunyai wilayah yang merdeka selama 100 tahun, tapi kemudian karena perebutan kekuasaan yang bersumber dari aliran agama, perbedaan aliran agama ya, yang bersumber dari perbedaan aliran agama Yahudi ya, antara Farisi dan Saduki, akhirnya apa? Akhirnya mereka dijajah lagi. Ya, karena Saduki, Hasmonean, keturunan Saduki dan keturunan Hasmonean, Hyrcanus ini minta tolong kepada Pompei. Ya. Sedangkan Pompei memanfaatkan itu untuk menguasai wilayah Hasmonean. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi karena perpecahan aliran agama Yahudi menyebabkan negerinya dijajah lagi. Negeri Bani Israel kembali dijajah. Namun Pompei tetap menunjuk Hyrcanus II menjadi imam besar Haikal Sulaiman sekaligus raja kerajaan Hasmonean ya. Meskipun dengan kekuasaan yang semakin terbatas. Hyrcanus II hanya diberi hak mengendalikan wilayah Yudea, Idumea, Peraea dan Galilea ya. Idumea, Peraea, Galilea, Yudea ya. Samaria tidak ya kan gitu. Jadi dipecah itu ya. Jadi yang kuning itu diberikan kepada Hyrcanus ya, yang warna kuning dalam peta, yaitu Galilea, Perea, Peraea, agak susah ya, karena ini sudah bahasa Yunani ini ya. Galilea, Peraea, Yudea dan Idumea. Kalau Idumea itu Edom ya. Kalau Peraea itu wilayahnya Amon dan Moab ya, Amon dan Moab disebut Peraea ya. Nah, mereka dipecah, Samaria tidak diserahkan, Dekapolis juga tidak diserahkan, Filistin juga tidak diserahkan, Lebanon juga tidak diserahkan. Jadi dipecah ini. Wilayahnya ini dipecah antara yang di utara Galilea dan yang di selatan itu adalah Yudea, Peraea dan Idumea. Itulah yang Hyrcanus berkuasa atas wilayah tersebut ya. Kekuasaannya semakin terbatas ya. Bahkan Pompei juga memberikan kebebasan kepada bangsa Samaritan untuk hidup dengan agamanya sendiri, yaitu Yahudi Samaritan. Jadi bukan hanya wilayah yang dipecah ya, tapi juga agama. Nah, sama-sama Yahudi ya.
sama-sama Yahudi. Samaritan itu dianggap Yahudi tidak murni karena keturunan bangsa Yahudi dari perkawinan dengan non Yahudi, ya. Tapi tetap beragama Yahudi sehingga disebut Yahudi Samaritan, ya. Untuk mereka hidup dengan agamanya sendiri, yaitu Yahudi Samaritan yang agak berbeda dengan Yahudi Yerusalem, ya. Para Gentile yang non Yahudi pada masa Pompei lebih leluasa dalam kehidupannya, ya. Para Gentile ini orang-orang asing yang non Yahudi yang lainnya ini lebih leluasa, termasuk kaum Filistin, Arab dan lain-lain, itu lebih leluasa, ya, lebih leluasa hidup pada masa Pompei. Jadi mereka diberi kebebasan cukup luas, termasuk Arab, ya, termasuk Arab Arab Nabatean, ya, Arab Nabatean yang memang ada di utara, Arab Ghazan, ya, Arab Bani Ghazan itu juga diberi kebebasan di wilayah itu, ya. Bani Ghazan itu malah semakin lama semakin besar nantinya. Hyrcanus II dengan demikian tidak dapat menekan Samaritan maupun kaum Gentile, ya. Gentile yang disebut Gentile itu yang non Yahudi tadi, termasuk Arab, ya, termasuk Arab Nabatean, Arab Ghazan, ya, Bani Ghazan. Bahkan nanti Bani Ghazan itu yang paling besar, ya. Sedang kaum Farisi harus menerima kenyataan bahwa keluarga Hasmonea yang berasal dari keluarga Imam Haikal Sulaiman, ya, masih menjadi penguasa dengan didukung kaum Saduki, ya. Itulah akibat perpecahan dalam agama karena aliran, akhirnya negara menjadi pecah, ya. Ya, untuk Indonesia jangan sampai seperti itu. Perbedaan aliran itu sesuatu yang wajar. Karena ya, sama-sama membuat metode, membuat manhaj, ya, membuat mazhab, menganut manhaj, menganut mazhab yang bagi aliran itu yang paling mendekati kebenaran menurut pemikiran masing-masing, ya. Itu ya wajar saja, karena tidak ada otoritas tertinggi dalam agama yang bisa menyatukan itu. Sehingga ada pemikiran yang berbeda, itu suatu yang wajar. Islam misalnya, ketika masih ada Nabi Muhammad, ya itu semuanya menyatu. Karena ada otoritas tertinggi. Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal, tidak ada lagi otoritas yang tertinggi. Sehingga kemudian muncul perbedaan-perbedaan itu. Bahkan akhirnya perbedaan itu muncul menjadi aliran-aliran. Ya, sama-sama menafsirkan, ya, apa yang telah menafsirkan baik ayat-ayat Allah maupun perbuatan Rasul, perkataan Rasul. Sama-sama melakukan hal yang sama. Sama-sama mau mencapai yang terbaik. Menurut mereka adalah mencapai yang terbaik berdasarkan pemikiran mereka. Tapi perbedaan itu pasti terjadi, yang namanya manusia. Cara berpikir juga berbeda, keilmuan berbeda, alat untuk menganalisa saja bisa berbeda, alatnya saja bisa berbeda. Jadi menghasilkan sesuatu yang berbeda, ya itu sunatullahnya seperti itu. Tapi yang penting perbedaan itu jangan dijadikan alasan sampai saling merasa benar sendiri untuk kemudian dipertahankan sampai terjadi kontok-kontokan, sampai terjadi perang. Jangan sampai terjadi itu. Harus menyatu dalam suatu kerangka bangsa, sehingga bangsa itu bisa dipertahankan keutuhannya. Itulah yang terjadi. Yahudi tidak mampu melakukan itu pada masa itu, tidak mampu, ya. Paham keagamaan sesuatu yang wajar sebenarnya terjadi perbedaan, tapi itu dibuat sebagai dasar untuk merasa paling benar, terus menjadi bahan untuk
perpecahan, bahkan peperangan di antara mereka. Tidak bisa saling menghormati, tidak bisa saling menghormati pemikiran, konsep masing-masing. Mestinya harusnya bisa saling menghormati. Ya. Toh ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang. Kita bisa melihat kenyataan bahwa aliran agama dulu banyak, misalnya Islam dulu banyak, ya. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, Qadariyah, macam-macam, dan toh itu hilang. Sekarang hanya beberapa yang besar, ya. Beberapa dulu banyak, tapi sekarang yang besar itu hanya Imamiyah, Imamiyah sama Sunni, tinggal dua yang besar. Meskipun masih ada yang cukup besar bahkan jadi negara, misalnya Ibadiyah di Oman, nah itu kan Zaidiyah itu di Yaman itu juga jadi menguasai wilayah yang cukup besar, wilayahnya Houthi. Ya. Tapi harus menyatu di dalam kerangka kebangsaan supaya apa? Bisa menyatu, bisa selamat. Ya. Faktanya dengan ilmu ada yang hilang, ada yang semakin kuat. Jadi relatif, kan relatif karena ada yang hilang, ada yang ditinggal, ada yang tidak ada lagi pemeluknya, ditinggal oleh pemeluknya lama-lama hilang. Karena apa? Karena perkembangan ilmu. Jadi itu harus disadari, saling menghormati, saling berkomunikasi untuk mengembangkan ilmu masing-masing. Siapa tahu suatu saat malah bertemu, keilmuannya bertemu, sehingga bisa menyatu baik dari segi aliran maupun dari segi kebangsaan. Itu lebih hebat lagi nantinya. Nah, itulah pelajaran dari apa yang terjadi pada Bani Israel pada masa penjajahan Yunani yang menyebabkan munculnya aliran yang membuat perpecahan bangsa. Itu yang terjadi pada bangsa Yunani. Pembunuhan Bani Israel di Haikal Sulaiman menandai kedatangan bangsa keempat, yaitu Romawi yang menjajah negeri Yahudi setelah masa penjajahan bangsa Kaldea, Persia, dan Yunani. Kenyataan tersebut mengingatkan bangsa Israel pada ramalan Nabi Daniel tentang nasib bangsanya yang diserang 4 binatang buas. Jadi binatang buas yang keempat telah datang, ya. Justru karena kesadaran atas nubuah Nabi, setelah kesadaran yang muncul karena adanya nubuah dari Nabi Daniel itu, bangsa Israel tidak dilanda keputusasaan, tapi justru dilanda apokalipse. Ada harapan yang muncul, wah ini sudah penjajah yang terakhir, ya. Ini penjajah yang terakhir, ini binatang buas yang terakhir yang menjajah bangsanya. Nah, ya. Di mana rahasia telah terungkap, yaitu kedatangan binatang keempat itu, binatang yang paling dahsyat, binatang yang paling dahsyat dari 3 binatang sebelumnya. Jadi Roma ini lebih dahsyat dari Kaldea, Persia maupun Yunani, ya. Bangsa keempat yang akan menjajah mereka tapi merupakan penjajah terakhir. Dengan demikian bangsa Yahudi dilanda pengharapan kemunculan penolong atas Mesias yang akan segera muncul. Dengan kesadaran itu, sebagaimana yang disebutkan pada Quran surat Al-Isra ayat 8, bangsa Yahudi masih dapat berharap akan limpahan rahmat Allah. Namun jika kembali melakukan kejahatan, jadi sebelum rahmat Allah itu datang tapi justru membuat kejahatan, ini saya Allah akan menjadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Disebut kafir, ya itu.
Ini kata kunci. Kenapa disebut kafir? Ya. Kafir terhadap siapa? Kafir terhadap hamba Allah yang ditugaskan untuk mengingatkan mereka. Kafir terhadap Rasul Allah. Kalau mereka kafir terhadap Rasul Allah, maka hukuman yang kedua itu pasti akan muncul. Itu adalah kata kuncinya, istilah kafir itu. Kafir pada siapa? Yang penting itu pemahamannya ya. Kafir terhadap hamba-hamba Allah atau Rasul Allah yang memperingatkan mereka. Mereka kaum Yahudi tidak kafir terhadap Allah, tidak. Tapi kafir terhadap Rasul Allah. Rasul Allah bahkan membunuh nabi-nabinya, bahkan membunuh rasulnya. Maka itulah yang akan jadi penyebab hukuman kedua dari Allah menimpa mereka. Meskipun mereka tidak kafir terhadap Allah. Iblis saja tidak kafir terhadap Allah. Iblis saja kan tidak disebut kafir terhadap Allah. Tapi iblis disebut kafir terhadap Adam dan keturunannya. Ayat tersebut ya, mengisyaratkan bahwa kaum Yahudi masih dapat berharap pertolongan Allah. Namun jika kaum Yahudi masih berbuat kerusakan dan kejahatan, yaitu kafir itu tadi, kafir terhadap hamba Allah itu, kafir terhadap Rasul Allah itu, maka azab Allah yang kedua masih akan berlanjut. Sedang untuk kejahatan itu, karena kaum Yahudi telah berbuat kafir, ya karena mereka telah berbuat kafir, tentu ayat tersebut akan mengundang pertanyaan, akankah kaum Yahudi menjadi kafir? Nanti kita lihat, apakah mereka kafir terhadap utusan-utusan Allah? Apakah mereka akan kafir terhadap Rasul Allah yang ditugaskan Allah untuk memperingatkan mereka? Pada tahun 49 sebelum Masehi, Julius Caesar mengambil kekuasaan Pompei yang tidak lama kemudian menimbulkan perubahan politik kekuasaan di Yerusalem. Jadi perubahan di pusat kerajaan Roma juga mengakibatkan perubahan politik di Yerusalem. Ya. Julius Caesar memberikan hadiah kepada pendukungnya, yaitu Antipater dari Idumea atau bangsa Edom. Idumea adalah bahasa Yunani ya. Yaitu Antipater dari Idumea, bangsa Edom. Dua putra Antipater dijadikan pengawas wilayah. Ya. Herodes menjadi pengawas wilayah Galilea dan sekitarnya, sedang Pasail menjadi pengawas wilayah Yudea. Ya. Tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh oleh Brutus dengan dukungan Gaius Cassius. Ya. Namun pada tahun 42 sebelum Masehi, Brutus dan Cassius dikalahkan cucu Julius Caesar yang didukung Marcus Antonius. Kekisuran yang beruntun di jantung Romawi dimanfaatkan bangsa Partia Mesopotamia. Ya. Kerajaan Partia ini pada tahun 40 sebelum Masehi merebut kembali atas wilayah Hasmonia dengan mengalahkan pasukan Romawi, kemudian mengembalikan keluarga Hasmonia yaitu Antigonus sebagai penguasa di Yerusalem. Pasail dipaksa bunuh diri di tahanan, sedang Herodes dapat melarikan diri ke Romawi. Herodes yang orang Edom mengganti yang orang Edom itu berhasil lolos lari ke Romawi. 1 tahun kemudian, jadi beruntun ini ya, peristiwa beruntun. 1 tahun kemudian
yaitu tahun 39 sebelum Masehi, dengan dibantu pasukan Romawi, Herodes dan pasukannya dapat menaklukkan bangsa Partia di Galilea, yang dilanjutkan pada tahun 37 sebelum Masehi mengepung Yerusalem. Kembali ribuan orang Yahudi pendukung dinasti Hasmonea dibunuh di Yerusalem maupun di Haikal Sulaiman. Kalau peristiwa sebelumnya kedatangan Pompei itu kaum Farisi yang yang banyak mati di Haikal Sulaiman, ya, sekarang gantian kaum Saduki yang mendukung Hasmonean, ya. Yang berakibat kaum Saduki, ribuan orang Saduki pendukung dinasti Hasmonean dibunuh di Haikal Sulaiman. Antigonus dieksekusi mati. Herodes kemudian oleh kerajaan Romawi dijadikan raja Yahudi dengan kekuasaan penuh. Untuk kedua kalinya kekuasaan dinasti kerajaan Bani Israel berakhir karena raja mereka beralih pada orang Idumea, yaitu Herodes. Dinasti kerajaan Bani Israel yang pertama adalah dinasti Nabi Daud, yang berakhir ketika kita mengulang ke belakang. Dinasti kerajaan Bani Israel yang pertama adalah dinasti Nabi Daud, yang berakhir ketika dihancurkan oleh Nebukadnezar kedua. Terus kemudian diberikan kemenangan melalui munculnya dinasti Hasmonean. Ya, tapi sudah bukan lagi dinasti Nabi Daud. Ya, Hasmonean itu bukan dinasti Nabi Daud, meskipun Kamyadi kan mereka dari banyak keturunan imam, ya, dari keturunan Lewi, ya. Jadi dinasti Nabi Daud berakhir. Hasmonean ini adalah keturunan Lewi karena mereka merangkap itu imam dan juga raja. Kemudian berkuasanya Herodes menguasai wilayah Yahudi, yang Herodes adalah orang Edom, menjadi raja Bani Israel. Hal ini mengingatkan kita pada berkat Nabi Ishak pada Esau, saudara kembar Nabi Yakub, yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 27 ayat 40. Jadi kita kembali ke belakang, ya. Nubuahnya Nabi Ishak ini terbukti, ya. Kitab Kejadian pasal 27 ayat 40 itu bunyinya, jadi pada saat itu Esau datang minta berkat kepada bapaknya. Karena apa? Berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau, yaitu tongkat kekuasaan, ya. Tongkat kekuasaan itu harusnya jatuh kepada mereka harusnya jatuh kepada Esau sebagai anak sulung, tapi karena rekayasa ibunya, ya, siapa namanya itu, Ribka istri Nabi Yakub itu. Jadi rekayasa Ribka ibu Esau dan Yakub itu membuat berkat kesulungan itu yang harusnya jatuh pada Esau kemudian justru jatuh pada Yakub. Nah, tentu Esau marah, ya. Yakub pergi ke Haran, ya. Tempat pamannya, sehingga dapat beristri di sana, ya. Dapat istri 4 di sana, ya. Sedangkan Esau kemudian ketika hak kesulungan jatuh pada Yakub, kemudian minta berkat yang lain pada bapaknya. Nah, bunyi berkatnya itu adalah akan terjadi kelak.
apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kuk itu jadi apa ini? Kuk itu apa ini? Apa? Kuk ini apa, melemparan kuk. Jadi kuk ini apa ini? Kayak apa? Pencengkeram ya, pencengkeram yang mencengkeram tengkuk ini bisa dilepaskan ya. Artinya apa? Dia bisa merdeka, bisa bebas merdeka dari tengkuk itu dan kemudian menikmati hasil dari kemerdekaannya itu. Ya. Jadi lepas kuk itu dari tengkuknya. Bangsa Edom yang merupakan keturunan Esau pada suatu saat akan dapat keluar dari situasi diperhamba oleh keturunan Yakub. Karena apa? Kalah kan? Beratus tahun dalam kekuasaan keturunan Nabi Yakub, Esau itu, Edom itu. Ya. Nah, pada saat bangsa Edom jadi ketika kok itu terlempar, ya, maka keturunan Esau pada suatu saat akan dapat keluar dari situasi diperhamba oleh keturunan Yakub. Ketika sudah merdeka itu. Dan itu terjadi sekitar tahun 1850 tahun kemudian. Bayangkan 1850 tahun kemudian. Karena persoalan hak kesulungan yang keliru alamat tadi, kemudian bisa mengambil lagi setelah 1850 tahun kemudian. Di mana tongkat kekuasaan yang seharusnya menjadi hak Esau itu dapat direbut kembali oleh keturunannya Esau. Siapa itu? Yaitu Herodes. Ya. Tapi juga dalam sejarah membuktikan, ya, akhirnya kekuasaan Herodes itu menandai berakhirnya tongkat tongkat kekuasaan, ya, berakhirnya tongkat kekuasaan yang ada pada tangan Yehuda, ya, ada tangan Yehuda. Jadi nubuah-nubuah itu memang seperti itu, nubuah-nubuah yang ada pada kitab Ibrani itu, ya. Jadi kekuasaan Herodes ini yang dari kaum Edom yang muncul karena juga nubuah Nabi Ishak terhadap nenek moyangnya yaitu Esau yang suatu saat akan bisa mengambil lagi tongkatnya, itu sebagai penanda, juga sebagai penanda lepasnya tongkat kekuasaan dari tangannya Herodes. Kekuasaan di antara lepasnya kekuasaan dari tangan Yehuda, keturunannya Yehuda. Jadi kekuasaan dari di bawah kakinya keturunan Yehuda ini berakhir, ya. Dengan datangnya Herodes ini mengakhiri tongkat kekuasaan keturunan Yehuda, ya. Tapi Herodes juga sementara. Kekuasaan Herodes, kekuasaan Esau ini juga sementara dalam sejarah, ya. Nanti dibuktikan. Itu juga sementara. Karena apa? Yang berhak atas tongkat itu akan segera datang, yang akan diikuti, pemegang tongkat itu akan diikuti oleh segala bangsa, semua bangsa. Itu nanti kita lihat. Siapa itu? Dalam nubuah itu adalah Rasul terakhir. Nah, nanti bagaimana prosesnya, nanti kita akan sampai ke sana pelan-pelan, ya. Herodes sebagai orang Edomia kemudian membuat langkah politik untuk meredam perlawanan kaum Yahudi dengan mengawini Mariamne, putri Hasmonean, ya. Jadi istri yang sebenarnya paling disegani oleh Herodes sendiri karena dia keturunan Hasmonean, untuk meredam kaum Yahudi sendiri, ya.
meredam ketidaksukaan atau pemberontakan kaum Yahudi. Karena apa? Herodes ini orang Edomnya, orang Edom kok. Kan gitu. Bukan orang Yahudi sendiri ya. Nah, Herodes kemudian mengawini Maryam ini putri Hasmonean ya, dari dinasti Hasmonean ya. Herodes juga menunjuk adik Maryam yaitu Yonatan sebagai imam besar Haikal Sulaiman. Ya, tentu senang, terutama kaum Farisi. Ya, karena apa? Herodes menjadi raja, imam diberikan kepada Yonatan ya, yang memang keturunan Hasmonean, keturunan Lewi. Jadi memang berhak. Farisi senang, kaum Farisi senang ya. Herodes kemudian menyuruh orang ya. Tetapi ketika dengan penunjukan itu ya, jadi setelah ditunjuk itu Yonatan diarak keliling kota oleh kaum Yahudi yang disambut sangat luar biasa oleh kaum Farisi, karena masyarakat pada saat itu, masyarakat Yahudi mayoritas adalah kaum Farisi, sehingga ketika kemudian Yonatan ini diangkat jadi imam besar, sambutannya sangat tinggi kepada Yonatan karena mayoritas masyarakatnya adalah kaum Farisi yang alirannya memang cocok dengan pengangkatan Yonatan sebagai keturunan Lewi, sedangkan Herodes orang Edomia sebagai raja. Jadi dipisah itu antara raja dengan imam besar Haikal Sulaiman kan terpisah. Tentu senang diarak keliling kota dengan sambutan besar-besaran, iringan besar-besaran. Nah, Herodes justru menanggapi lain. Nah ini ya, Herodes menanggapi lain karena apa? Iringan besar-besaran itu menunjukkan bahwa Yonatan bisa jadi ancaman bagi dirinya, ya, kan gitu. Kemudian Herodes menyuruh orang untuk membunuh Yonatan, ya, karena dianggapnya Yonatan adalah tanda bahaya atas kekuasaannya. Nah, setelah Yonatan dapat dibunuh, Herodes kemudian memilih sendiri imam besar yang lebih aman baginya, ya, yaitu imam yang mendapatkan dukungan dari kaum Farisi. Jadi kalau Yonatan Hasmonean yang sebenarnya adalah awalnya didukung Saduki, kemudian dukung Farisi dengan arakan besar-besaran, melihat kenyataan itu, kemudian Herodes menyuruh orang membunuh Yonatan, kemudian dia mengangkat imam besar dari kaum Farisi karena masyarakat paling banyak pada saat itu adalah kaum penganut Farisi ya. Jadi diangkatlah imam besar dari Farisi ya. Ya, itu pinternya Herodes ya. Karena Herodes sendiri mungkin tidak mau melukai hati Bani Israel yang merupakan kerabat jauhnya. Meskipun kaum Edom sudah banyak, sudah ribu tahun, 1850 tahun tersakiti ya. Dia tetap memberikan Haikal Sulaiman pada Bani Israel meskipun saat itu dia sebagai orang asing yang menjadi pemimpin Bani Israel. Jadi Herodes ini adalah gentile ya. Idumea ini kan gentile, kaum asing ya, yang menjadi raja di wilayah Bani Israel ya. Meskipun Herodes sendiri kerabat jauh dan mengawini orang Yahudi ya. Dengan caranya itu Herodes telah menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang raja yang efektif ya, yang dapat memperoleh banyak dukungan banyak pihak dari Bani Israel, penduduk Yerusalem, bahkan dukungan dari keluarga Hasmonea dengan tetap setia pada patronnya yang yaitu penguasa Roma. Jadi dia ini
selain dapat merangkul Bani Israel dari dua aliran besar, Farisi dan Saduki, tapi juga tetap bisa setia pada patronnya, yaitu penguasa Roma. Ya, saya kira itu untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan gambaran tentang situasi Bani Israel pada saat itu, aliran yang membuat akhirnya dijajah, aliran yang membuat keributan, membuat perang, dan bangsanya menjadi terpecah yang berakibat pada dijajah kembali. Kemudian itu juga berakibat pada akhirnya Bani Israel diperintah oleh bangsa Edom, oleh Herodes, yang memang itu sudah dinubuahkan 1850 tahun sebelumnya oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Iska sendiri, ya. Dan itu menjadi penanda dalam sejarah, menjadi penanda kekuasaan Yehuda, ya, telah dicabut. Tongkat dari Yehuda telah lepas karena sudah dikuasai oleh Herodes, meskipun tetap karena Herodes kan kerabat dan istrinya adalah kaum Yahudi, ya. Istrinya sendiri adalah kaum Yahudi. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.